Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tema yang ketujuh, peristiwa dalam kehidupan, subtema kedua, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran kelima. Sebelum materi pada yang disampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang pada yang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pagi hari ini kita akan mempelajari materi menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, serta percobaan perubahan wujud benda. Silahkan kalian simak buku siswa kalian, tema ketujuh, halaman 125 sampai dengan 138. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu berikut ini dengan nada dan tempo yang sesuai. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Afney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nika, ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi.
Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan Sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari Sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Mohtoha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropaganda bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Demikian adalah monumen serangan umum 1 Maret. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sermirhon. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda yang mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian Renville ini sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. 3. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Perjanjian Romroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. 3. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Mari kita lanjutkan dengan percobaan mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan. 1. Sapu tangan. 2. Air dalam mangkok. Cara kerja. Siapkan alat dan bahan. Kedua, celupkan sapu tangan ke dalam air. Ketiga, jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Keempat, amati sapu tangan setelah dijemur. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan di atas? Sapu tangan basah karena mengandung titik-titik. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi titik-titik.
Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih titik-titik. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan titik-titik terjadi perubahan wujud benda dari benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Tugas yang pertama, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Kedua, bagaimanakah nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Tugas yang kedua, cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Kedua, apa yang dimaksud perjuangan fisik dan diplomasi? Ketiga, apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.